Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fireni Aulia Rahma dengan NIM 4112201046. Saya dari kelas AM 4B Pagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akuntansi keuangan lanjutan chapter 7 yang dimana soalnya itu adalah problem 7 strip 7. Jadi di soal P7 strip 7 ini membahas mengenai Parson Company mengakuisisi 90% saham biasa SEA Company yang beredar pada tanggal 30 Juni 2019 dengan harga $426.000. Pada tanggal tersebut, SEA Company memiliki return earning sebesar $60.000 dan fair value aset dan liabilitas yang tercatat sama dengan book value. Kelebihan tersirat atas fair value aset bersih yang tercatat diatribusikan pada formula manufaktur yang tidak tercatat yang dimiliki oleh SEA Company yang memiliki sisa masa manfaat ekonomis selama 5 tahun sejak 30 Juni 2019. Data keuangan untuk tahun 2021 disajikan berikut ini. Nah, jadi ini adalah data keuangannya yang dimana yang di sini adalah punyanya si Parson dan yang di sini adalah punyanya SEA. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019, Parson Company menjual peralatan dengan harga perolehan sebesar $100.000 dan akumulasi penyusutan sebesar $50.000 kepada SEA Company dengan harga $97.500. Peralatan ini telah disusutkan dengan tarif tahunan sebesar 20% dari harga beli. Selama tahun 2020, SEA Company menjual tanah kepada Parson Company dengan keuntungan sebesar $15.000. Persediaan Parson Company pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk barang yang dibeli dari SEA Company, di mana SEA Company mengakui keuntungan sebesar $7.500. Selama tahun 2021, SEA Company menjual barang kepada Parson Company sebesar $375.000, yang dimana $60.000 diantaranya belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2021. Persediaan Parson Company pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk barang yang diperoleh dari SEA Company, di mana SEA Company mengakui laba sebesar $10.500. Dan kita disuruh membuat yang pertama itu adalah menyiapkan Consolidated Financial Statement Work Paper untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Lalu yang kedua, menyiapkan schedule untuk menghitung Consolidated Return Earning pada tanggal 31 Desember 2021 dengan menggunakan pendekatan analitis atau key account. Yang pertama itu kita membuat Consolidated Financial Statement Work Paper. Nah, jadi yang pertama itu kita buat dulu CAD-nya. Yang dimana di sini ada purchase price dan implied value, yang dimana parent share memiliki kepemilikan 90% dan NCI-nya 10%. Nah, purchase price di sini kita ambil dari soal, yang dimana di soal itu adalah sebesar $426.000. Nah, untuk nyari total value-nya yaitu $426.000 dibagi dengan 90% karena parent share-nya adalah sebesar 90%. Dapatlah hasil $473.333. Lalu dikurangi dengan book value of equity accurate, yang dimana ada capital stock, return earning, additional paid in capital. Dan saldonya yang di sini kita ambil dari soal, yang dimana capital stock itu ada sebesar $300.000 dan untuk parent share-nya yaitu sebesar $300.000 dikali dengan 90%. NCI-nya $300.000 dikali dengan 10%. Lalu untuk return earning sebesar $60.000, yang dimana parent share-nya itu 60.000 dikali 90%, lalu untuk NCI-nya 60.000 dikali 10%. Lalu ada additional paid in capital sebesar 50.000, yang dimana parent share-nya sebesar 50.000 dikali 90% dan
NCI-nya 50.000 dikali 10%. Dan didapatlah total book value yang dimana dari capital stock ditambah dengan return earning ditambah dengan additional paid in capital, yaitu didapatlah hasil total book value parent share-nya sebesar $369.000, NCI-nya 41.000, dan total value-nya adalah $410.000. Lalu difference between implied value dan book value-nya yaitu didapat dari purchase price di sini kita kurangi dengan total book value. Didapatlah hasil 57.000 untuk parent share, untuk NCI-nya sebesar $6.333 dan total value-nya $63.333. Dan manufacturing formulanya mengikuti saldo difference between, namun kita minuskan, maka balance-nya menjadi 0. Kemudian kita buat jurnal eliminasinya. Jadi jurnal yang pertama itu ada reciprocity journal, yang dimana investment in share company pada beginning return earning in percent company sebesar $71.550 yang didapat dari 139.500 dikurangi dengan 60.000 dikali dengan 90%. Lalu yang kedua ada jurnal eliminasi investasi, yaitu beginning return earning pada share company sebesar 139.500, capital stock share company sebesar 300.000, additional paid in capitalnya 50.000, difference between implied value-nya 63.333. Saldo di sini kita dapatkan atau kita ambil dari CAD yang telah kita buat pada tabel di atas. Kemudian ada investment in share company sebesar 497.550 dan non-controlling interestnya juga sebesar $55.283 itu didapat dari tabel di atas. Kemudian jurnal ketiga ada alokasi difference, yang dimana ada manufacturing formula sebesar 63.333 yang kita ambil dari CAD juga pada difference between implied value and book value sebesar 63.333. Kemudian jurnal yang keempat ada amortisasi, yaitu beginning return earning in percent company sebesar 17.100, NCI-nya sebesar $1.900, amortisasi expense-nya sebesar $12.667, pada manufacturing formula sebesar $31.667. Jurnal kelima yaitu di jurnal eliminasi intercompany dividend, yaitu dividen income sebesar 54.000 pada dividen declared sebesar 54.000. Jurnal yang keenam yaitu eliminasi intercompany profit, yaitu beginning return earning punya percent company sebesar $6.750, non-controlling interest sebesar $750, pada COGS sebesar 7.500. Lalu jurnal ketujuh yaitu eliminasi intercompany sales. Ada sales sebesar $375.000 pada COGS sebesar $375.000. Lalu yang kedelapan itu ada jurnal eliminasi intercompany payable dan receivable, yaitu account payable sebesar $60.000 di debit pada akun receivable sebesar $60.000. Lalu jurnal ke-9 yaitu adalah jurnal eliminasi unrealized inventory, yaitu COGS sebesar $10.500 pada inventory sebesar $10.500. Kemudian jurnal yang ke-10 ini adalah jurnal eliminasi unrealized profit and after company. Jadi ada di sini ada original cost, intercompany, selling price, dan difference. Nah, cost di sini kita ambil dari soal. Jadi di soal itu soalnya adalah saldonya sebesar 100.000. Kemudian ada saldo akumulasi depresiasi sebesar 50.000. Maka carrying value di sini adalah cost dikurangi dengan accumulated depreciation. Maka didapatlah hasil besar $50.000. Kemudian ada remaining life-nya sebesar selama 5 tahun. Jadi depresiasinya adalah 10.000 dikali 20%. Kenapa 20%? Karena di soal disebutkan bahwa persentasenya itu adalah 20%. Kemudian intercompany selling price-nya sebesar 97.500 juga 5 tahun, maka di sini 97.500 dikali 20% juga. Kemudian ada difference.
yaitu selisih antara original cost dan intercompany selling price. Cost-nya 2.500, akumulasi depresiasinya sebesar 50.000, dan carry value-nya 47.500, yang dimana selisih dari intercompany selling price dan original cost. Dan depresiasinya adalah sebesar $9.500. Nah, untuk jurnal eliminasi yang ke-10 ini adalah plant and equipment sebesar 2.500 pada beginning return earning punya persen company sebesar 47.500 pada akumulasi depresiasi sebesar 50.000. Kemudian jurnal yang ke-11, reverse excess depresiasi, yaitu akumulasi depresiasi sebesar $19.000 pada expense sebesar $9.500 dan beginning return earning punya persen company sebesar $9.500. Kemudian jurnal yang terakhir, jurnal yang ke-12, yaitu eliminasi unrealized profit of sales of land, yaitu beginning return earning persen company sebesar 13.500, non-controlling interest sebesar 1.500, pada land sebesar 15.000. Nah, kemudian ini adalah consolidated statement work paper, punya persen company dan subsidiary. Nah, jadi di sini ada income statement, return earning statement, dan balance sheet. Nah, di mana saldo dari laporan keuangan di sini kita ambil dari soal yang di sini. Jadi di sini saldonya kita salin dari soal. Kemudian pada tabel eliminasi kita pindahkan angka-angkanya dari jurnal-jurnal yang telah kita buat tadi. Seperti akun sales. Ada eliminasi di debit sebesar 375.000 yang dimana didapat dari jurnal nomor 7, yaitu eliminasi intercompany sales pada COGS. Nah, di sini COGS-nya eliminasinya di kredit sebesar $375.000. Kemudian ada dividend income, eliminasinya sebesar $54.000 yang dimana didapat dari jurnal eliminasi nomor 5, eliminasi intercompany dividend. Pada dividen declared sebesar 54.000, eliminasinya di kredit, yaitu kemudian ada COGS. Eliminasi COGS-nya ini ada yang di debit sebesar 10.500, kemudian di kreditnya itu ada sebesar $375.000 dan $7.500. Kemudian untuk expense, eliminasinya itu ada di debit dan ada di kredit. Di debit sebesar $12.667 dan di kreditnya sebesar $9.500. Kemudian adalah net income to return earning persen company sebesar $225.000, share company sebesar $178.500, dan kemudian consolidated balance-nya sebesar $327.050. Kemudian ada return earning statement yang dimana ada persen company, eliminasinya di debit sebesar 13.500, 47.500, 6.750, 17.100, dan 139.500. Dan di kredit itu eliminasinya ada sebesar 9.500 dan 71.550. Kemudian return earning-nya share company tidak ada eliminasi. Kemudian dapatlah net income from above-nya itu persen company-nya sebesar $225.000, share company 178.500, dan consolidated balance-nya sebesar $327.050. Kemudian dividen declared-nya minus 100.000. Dan didapatlah return earning pada tanggal 31 Desember itu punya persen company sebesar $720.000, punya share company $258.000,
dan consolidated balance-nya sebesar $818.250. Kemudian balance sheet. Ada eliminasi cash, eliminasi di kredit sebesar $60.000. Kemudian account receivable-nya eliminasi di kredit sebesar $10.500. Kemudian ada land di kredit sebesar $15.000. Kemudian ada investment in share company, eliminasinya di debit dan di kredit. Di debit sebesar $71.550 dan di kredit $497.550. Kemudian difference between implied value dan book value-nya, eliminasinya ada di debit sebesar $63.333 dan di kredit sebesar $63.333 juga. Kemudian property and equipment ada eliminasi di debit sebesar $2.500. Kemudian akumulasi depresiasi, eliminasinya ada di debit dan di kredit, yaitu di debit sebesar $19.000 dan di kredit sebesar $50.000. Kemudian ada manufacturing formula, eliminasinya ada di debit dan di kredit, yang dimana di debit sebesar $63.333 dan di kredit sebesar $31.667. Dan didapatlah hasil dari total aset punya persen company sebesar $2.058.000, share company sebesar $659.000, dan consolidated balance sebesar $2.208.667. Kemudian ada account payable, di mana eliminasinya ada di debit sebesar $60.000, kemudian ada capital stock share company, eliminasinya di debit sebesar $300.000, kemudian ada additional paid in capital punya share company, eliminasinya di debit sebesar $50.000, kemudian return earning from above-nya di debit, eliminasi di debit sebesar $465.667, kemudian di kreditnya sebesar $455.500. Kemudian ada NCI, eliminasi di debit dan di kredit. Yang di debit ada sebesar 1.500, 750, dan 1.900. Dan di kredit ada sebesar $55.283. Yang dimana total liability dan equity ketika dijumlahkan sebesar $2.058.000 punyanya persen company dan punyanya share company sebesar $659.000. Total aset antara persen company dan share company dengan total liability dan equity sudah sama atau balance. Kemudian saldo consolidated balance-nya, total asetnya sebesar $2.208.667 dan total liability dan equity-nya sebesar $2.208.667. Mohon maaf, sebesar $2.208.667. Jadi sama jumlah antara total aset dan liability serta equity. Kemudian yang kedua, kita disuruh menyiapkan schedule untuk menghitung consolidated return earning pada tanggal 31 Desember 2021 menggunakan pendekatan account. Jadi, ada saldo return earning punya person tanggal 31 Desember 2021 sebesar $720.000 dikurangi dengan profit yang belum direalisasikan atas penjualan equipment sebesar $28.500. Maka didapatlah hasil return earning punya person ini sebesar $691.000. Kemudian ada kenaikan return earning punya share company dari akuisisi sebesar $198.000 dikurangi dengan cumulative effect adjustment atas amortisasi manufacturing formula sebesar $31.667 dan dikurangi juga dengan profit yang belum direalisasikan atas penjualan kepada person sebesar $25.500. Maka didapatlah hasil kenaikannya itu sebesar $140.833 dan persentasenya sebesar 90% dan didapatlah hasil $126.750.
Kemudian consolidated return earning-nya pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu return earning percent company yang di sini ditambah dengan yang sudah dikalikan dengan persentase tadi. Maka didapatlah hasil $818.250. Dan kemudian ini adalah consolidated return earning-nya dalam bentuk T-account, yang dimana ada unrealized profit-nya upstream sebesar $22.950, kemudian ada unrealized gain downstream-nya sebesar $28.500. Kemudian ada return earning-nya sebesar $720.000 dan ada kenaikan sebesar $198.000 dan amortisasi atas difference between IV dan BV-nya sebesar $31.667, maka didapat hasil $166.334 dan kepemilikannya sebesar 90%. Maka didapatlah hasil 149.700. Dan ini adalah saldo consolidated return earning yang mau kita cari. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.